Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru yang mempunyai kisah inspiratif tentunya, di mana beliau itu mengajar di luar negeri untuk mengajar para anak-anak pekerja migran yang berasal dari Indonesia. Mau tahu bagaimana tantangannya? Mau tahu bagaimana caranya bisa sampai mengajar di luar negeri? Yuk kita ikutin. Tapi sebelumnya jangan lupa videonya untuk di like, komen, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Yuk kita langsung saja lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan salah satu guru inspiratif dengan Pak Bastian Wijayanto, SPDGR. Nah, Pak Bastian ini adalah salah satu guru dari Community Learning Center di Malaysia yang lahir di Boyolali 3 Maret 1989, beragama Islam dan statusnya sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Nah, ini ada Bapak yang satu ini. Apa kabar, Pak? Ya, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, langsung saja ya, Pak ya. Pertanyaannya pertama ya. itu, tolong Bapak ceritakan bagaimana program dari Community Learning Center ini di Malaysia itu seperti apa, oleh siapa, pencetusnya, seperti itu. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu Guru, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, sedikit saya akan berbagi kepada rekan-rekan semua, Bapak, Ibu Guru semua. Benar sekali yang apa disampaikan Ibu Utami tadi terkait dengan keberadaan saya di sini. Saya merupakan salah satu bagian dari banyaknya guru atau pendidik yang ada di Sabah, Malaysia. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Bastian Wijayanto. Saya kebetulan bertugas di sini di CLC atau Community Learning Center 23 Ladang Bungawan sejak tahun 2000. Rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia pada khususnya, terkait dengan CLC atau Community Learning Center merupakan suatu pusat pembelajaran community atau bisa dikatakan sebuah institusi pendidikan yang menyediakan pendidikan alternatif bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di sektor ladang-ladang di negeri Sabah, Malaysia. CLC atau Community Learning Center ini merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar prakarsa dari dan oleh untuk masyarakat. Artinya masyarakat Indonesia yang ada di negeri Sabah dan Sarawak di Malaysia. Nah, dari situlah terbentuk sebuah komunitas pembelajaran yang mewadahi semua anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. CLC juga merupakan upaya nyata dari pemerintah Republik Indonesia untuk memastikan semua anak dimanapun mereka berada, termasuk para anak-anak warga negara Indonesia atau anak-anak PMI di Malaysia, itu dapat menempuh pendidikannya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya pada pasal 6 ayat 1. Yaitu setiap warga negara pun dimanapun mereka berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, wajib mengikuti dan mendapatkan pendidikan dasar. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melalui KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia, melalui KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Kota Kinabalu, dan KBRI yang ada di Tawau dan Sarawak, senantiasa mendukung adanya lembaga atau community center untuk anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia. Nah, pendidikan di CLC ini mewadahi dari jenjang sekolah, dalam hal ini SD sampai ke tingkat SMP atau sekolah menengah pertama. Tapi banyak juga di sekolah induk, sekolah Indonesia luar negeri yang ada di karena ada sekolah formal di pendidikan anak SMP, SMA dan bahkan yang selama ini sudah berjalan bertahun-tahun, alhamdulillah ya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan aman, nyaman karena didukung semua pihak, baik masyarakat
perwakilan pemerintah dan pemerintahan dari dan jaminan perlindungan dan pemberian fasilitas pendidikan untuk anak-anak kita semua yang ada di sini. Di CLC ini Mbak, jadi di Sabah ini dan Sarawak khususnya, CLC atau Community Learning Center ini sangat banyak Mbak. Jadi wilayah Sabah itu adalah wilayah negeri bagian dari Malaysia, dan Sarawak itu merupakan negeri, dan di sana ada Community Center. Total secara data yang kami dapatkan atau saya terima informasinya dari sekolah induk, sekolah SIK 25 CLC jenjang SMP yang melayani pendidikan tadi, baik secara formal maupun pembelajaran paket. Paket pun juga kita melayani Mbak, karena ini juga membantu memfasilitasi untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak kita semuanya. Jadi secara formal juga ada sekolah seperti halnya di Indonesia melayani. Dan perlu dipahami atau dimengerti oleh Bapak Ibu semuanya bahwa pelayanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di luar negeri itu dilayani oleh ya istilahnya bisa dikatakan sekolah induk dan sekolah misalnya seperti cawangan atau cabang atau unitnya, karena setiap negara biasanya hanya diizinkan untuk mendirikan sekolah formal bentuknya. Secara formal itu satu sekolah, yaitu sekolah induk, yaitu di sini kalau di negeri Sabah namanya Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Tapi di Malaysia sendiri saya tahu ada juga di negeri bagian yang lain, itu di Kuala Lumpur juga ada sekolah Indonesia luar negeri, yaitu di sana Sekolah Indonesia luar negeri Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Di sana juga ada sekolah negerinya atau sekolah induknya masing-masing. Tapi kalau yang terkenal CLC-nya hanya di Sabah dan Sarawak itu yang karena berkembang begitu cepat, begitu banyak, dan siswanya juga ribuan, Mbak. Kalau kita hitung dari jumlah CLC yang tadi 115 ditambah 45, kalau setiap CLC itu kita ya ibaratkan minim siswanya di atas 50 saja, ya itu ribuan. Bisa dikatakan ya kurang lebih jumlahnya hampir 10 ribuan itu yang terdata. Iya. Artinya yang masuk dalam data sekolah induk itu sekitar demikian. Dan siswa-siswa ini juga mempunyai kesempatan. Jadi tidak hanya bisa sekolah di sini di jenjang SMP-nya misalnya kan banyak, Mbak. Itu tidak mungkin sekolah induk di Malaysia, di Sabah ini menampung anak-anak dari CLC, sehingga setiap tahunnya pun ada program itu dari Yayasan Sabah Bridge dan juga dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu memberikan sarana untuk anak-anak kita itu bisa melanjutkan di jenjang sekolah menengah atas, SMA, SMU, atau sebenarnya difasilitasi oleh pemerintah pusat juga untuk bisa melanjutkan sekolah-sekolah di daerah di wilayah NKRI di Indonesia. Ada yang di Sulawesi, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, bahkan di Pulau Jawa, ya, Sumatera itu ada semua. Itu setiap tahun ada. Dan tahun ini sudah mulai seleksi, istilahnya kalau di Indonesia kan ada penerimaan peserta didik baru lah. Di sini pun juga begitu. Kita seleksi anak-anak mana, memilih sekolah mana, jurusan apa. Nah, itu difasilitasi oleh Yayasan Sabah Bridge dan sekolah induk yang notabene semuanya penggeraknya adalah guru-guru dari CLC juga, dan baik guru-guru CLC yang sudah pernah tugas pengabdian di Indonesia itu saling berkomitmen untuk bisa membangun pendidikan yang lebih dan Sarawak atau khususnya Malaysia ini. Begitu Mbak tentang CLC. Itu sangat pendiriannya ya kalau saya persisnya itu kurang hafal juga ya. Tapi kalau saya melihat dari CLC ini, dari guru angkatannya itu 11. Mungkin ya tahun 2000-an itu sudah terbentuk secara formal CLC ini. Karena saya pribadi ini adalah guru CLC kontrak pusat dari Kemendikbud itu angkatan 2018. Dan yang tahun sekarang 2021 Pak Insya Allah akan diberangkatkan guru CLC angkatan 11. Nah itu Mbak tentang CLC. Oke Pak, selanjutnya apakah setiap tahun itu programnya selalu ada Pak? Program CLC itu? Oke, jadi CLC itu sebagai suatu institusi ya ataupun juga pusat pembelajaran itu ya selama ini terus berkembang ya, bertambah, melayani pendidikan karena kita tahu ini semua ada karena kebutuhan apa? Kebutuhan anak-anak kita mendapatkan pendidikan. Kita tahu hubungan Malaysia dan Indonesia kan baik, sehingga banyak pekerja migran kita dari Indonesia itu hijrah ke Sabah, Sarawak untuk mencari pekerjaan dalam ikhtiar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka semua, sehingga disinilah ada yang membawa keluarganya di sini,
berkeluarga di sini, sehingga banyak berkembang sekali anak-anak kita tadi. Bahkan tadi kan datanya aja anak yang sekolah aja sekian, Iya. apalagi ditambah dengan warga yang lain. Nah, tentunya keberadaan CLC ini ya terus setiap tahun terus ada, terus berkembang, terus dijamin karena ada Indonesia dengan Malaysia, dan ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sini untuk programnya. Dan tadi tambahannya tentang program tadi untuk sekolah, melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi itu setiap tahun juga ada. Tadi saya sampaikan ada namanya program untuk kembali ke tanah air. Bahasa kalau orang kita tentang ada istilah repatriasi, kembali ke tanah air untuk melanjutkan pendidikan kita, mengembalikan anak-anak ini untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kenapa harus ada begitu? Karena tidak mungkin sekolah induk kita yang di sini menampung sekian puluh ribu anak-anak kita lulusan CLC, nggak mungkin, sehingga harus kita salurkan ke Kembali ke sekolah-sekolah formal Indonesia. yang ada di Indonesia. Yang notabene banyak sekali yang sekolah itu yang bekerja sama dengan CLC, dengan Yayasan Sabah Brit yang di sini, yang merupakan yayasan yang peduli kepada anak-anak untuk kelanjutan pendidikannya, itu melakukan kerjasama. Biasanya sekolah ada di sana, kelompok-kelompok anak-anak itu sekolah di sana, gitu Mbak. Baik SMA, SMK, itu semuanya ada. Gitu. Bahkan yang angkatan pertama itu sudah banyak yang sarjana, dan sekarang juga banyak yang menempuh perguruan tinggi negeri, semuanya mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Nah, terima kasih untuk Apa ya ternyata. Indonesia. Ya, itulah Mbak tentang program yang ada di CLC. Nah, kalau benefitnya atau keuntungannya nih Pak, kalau misalkan yang didapatkan dari mengikuti kegiatan itu kira-kira apa aja Pak? Yang sudah Bapak rasakan kayak gitu. Ya, jadi puji syukur alhamdulillah. Jadi kalau manfaat, faedah tentunya benefit yang kita dapatkan sebagai seorang pendidik, yang pertama memang ya kita tidak memungkiri ya. Jadi yang keinginan kita yaitu meningkatkan kualitas cara kehidupan kita dalam hal kita ya karir kan, bekerja. Iya, betul. Mendapatkan penghasilan yang alhamdulillah baik. Baik, ya saya rasa cukup besar karena status kita mungkin kan banyak guru-guru yang baru, guru-guru yang notabene baru mengabdi ya 3-5 tahun begitu, ya kita sudah disejajarkan, istilahnya kalau benefit penghasilannya itu sudah disejajarkan dengan guru-guru di Indonesia yang mungkin statusnya negeri, yang golongannya ya mungkin bisa dikatakan golongan misalnya 4A begitu, sudah hampir demikian. Hanya catatan saya kan memang penghasilan ini kan ya subjektif, artinya bagaimana kita menilainya. Kalau kita tidak bisa memanagenya dengan baik ya tentunya kita tidak akan merasakan perubahan yang signifikan. Tetapi kalau kita bisa memanagenya dengan baik ya tentunya akan membawa keberkahan. Nah, itu semua ya alhamdulillah lah bisa kita lakukan. Karena kalau kita jujur, kita di sini tidak bisa menghemat, bergaya hidup yang serba kita belanja, kita tidak mengkonsumsi makanan, artinya kita banyak mengkonsumsi makanan yang selalu kita setiap hari kita harus beli di kedai, di warung makan misalnya, itu yeah. sangat juga banyak keperluan itu, karena harga barang di sini juga relatif mahal. Makan aja bisa dikatakan kalau di Indonesia kita di kampus di Solo, apalagi di itu kampus Mbak Utami, kampus saya pun di UMS kan di sana sangat murah, makan 7.000, 8.000 sudah dapat makan ayam dengan terus kali itu satu kali makan bisa 9 sampai 10.000. Itu bayangkan aja, setiap kali makan kita harus mengeluarkan uang segitu. Uang rupiah ya 30 sampai 30.000 sekali makan. Kenapa saya sampaikan itu ya, karena untuk pengetahuan kita bersama, kalau niatan kita itu di sini ya istilahnya di sisi lain meningkatkan karir kita, kualitas hidup kita, dari segi tadi finansial benefitnya ya kita harus pandai-pandai mengaturnya. Kalau perlu mengatur dalam hal ya keuangan untuk kebutuhan keluarga, anak atau anak dan istri kita, orang tua. Bahkan kalau kita punya hajat misalnya untuk kita menabung, baik menabung di dunia maupun di akhirat misalnya, ya itu sangat cukup. Nah, contohnya ada teman saya Mbak, jadi saya punya teman dekat namanya Pak Muhajir, itu dari Jawa Timur, orang Gresik. Ya cerita dengan saya, wah bagaimana memanagenya itu, ya kita harus lakukan hal ini keberkahan harus kita berikan ke jalan yang berkah. Itu salah satu motivasi saya juga, itu hal yang begini jangan terus tahu kalau benefitnya itu besar kita gunakan yang tidak pada tempatnya, ya akan istilahnya keinginan kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita ya rasa sulit untuk terkabul. Itu alasan yang kedua, saya memang ini sudah bisa dikatakan alasan utama saya pada saat itu mendaftar, saya ingin mencari pengalaman
Untuk apa? Bagaimana toh pendidikan di sana itu? Kalau mengajar di luar negeri bagaimana? Dan saya juga waktu itu kan belum pernah ke luar negeri. Wah, pengen ini ada Iya. di luar negeri. Apa tahu bisa ya tahulah luar negeri itu bagaimana. Wah, ternyata di luar negeri itu ya apa? Ya sebenarnya bisa dikatakan sama saja lah dengan tempat-tempat kita yang notabene mungkin daerah-daerah, karena kita pun tugasnya di ini seperti halnya di daerah waktu kita perjuangan dulu waktu di SMPKT ya berjuang di daerah-daerah juga Mbak, di ladang-ladang yang jauh dari perkotaan dan kebutuhannya juga masih itu gajinya kalau guru luar negeri itu sekian ya sebenarnya banyak, tapi perlu disadari tantangannya juga begitu berat, apalagi misalnya ada hal seperti ini selama 2 tahun adik-adik teman-teman guru di sini belum sama sekali pulang, bayangkan saja kalau misalnya adik-adik atau teman-teman kita semua itu berangkat ke sini kemarin sudah mau punya hajatan, ada yang mau menikah atau ya terpaksa kan ditunda, bahkan ada yang sampai ya karena sudah tidak bisa ditunda lagi ya apapun dibuat menikahnya di sini karena situasi COVID tidak bisa kita lintas daerah. Nah di sini pun sampai sekarang masih diberlakukan kalau di Indonesia namanya kan PSBB ya. Jadi kalau di sini ya bisa dikatakan ya, jadi ada perintah kawalan pergerakan. Bahasa internasionalnya bisa dikatakan ya lockdown lah. Jadi kita nggak bisa lintas luar negeri seperti halnya hari-hari biasa, nggak bisa. Kita banyak terkendala dengan izin dan lain sebagainya, sehingga kita ya pada saat itu disarankan luaran karena kondisi yang tidak memungkinkan. Takutnya nanti susah kembalinya ke sini itu susah, Mbak. Itu yang kita khawatirkan, sehingga kita banyak yang di sini. Jadi tidak hanya di sini itu benefitnya iming-imingnya pekerjaannya sama gajinya sekian tidak, tetapi tidak di belakang itu semua itu banyak tantangan yang kita dapat. Tapi saya yakinlah teman-teman yang seperti Utami dengan teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan program ada yang penempatan di daerah terluar ini, dan itulah yang terjadi di sini ya sampai sekarang pun masih banyak yang kita harus datang ke tempat-tempat mereka tinggal di pelosok-pelosok, di bukit-bukit jauh dari peladangan untuk memberikan fasilitas pendidikan, apalagi seperti ini yang tidak terjangkau dengan jaringan internet yang bagus ya kita terpaksa nanti lewat ladang-ladang kita masuk ke rumahnya memberikan pembelajaran ya, dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Pun juga tadi dikatakan bisa dikatakan ya motivasi juga lah atau benefitnya yang dapat kita mungkin akan. Coba Bapak jelaskan gimana sih caranya Bapak itu bisa ikut program CLC ini supaya nanti buat teman-teman yang nonton video ini bisa mungkin tertarik juga terus mau ikut juga gitu. Oh iya, jadi buat rekan-rekan atau adik-adik yang sekarang baru kuliah ada di Indonesia yang ingin mengikuti atau berpartisipasi untuk memberikan pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia yang ada di Malaysia, khususnya di CLC, itu yang pertama kita sering mencari informasi tentang hal ini. Biasanya setiap tahun itu ada informasi ini untuk perekrutannya. Untuk perekrutannya ada, biasanya di bulan awal lah. Ya. Kalau mungkin tahun depan itu kita belum tahu ya, karena tahun ini kan baru diberangkatkan yang tahap 11. Biasanya di bulan April itu ada informasi untuk perekrutan ini. Baik ada perekrutan. Jadi perlu diingat juga Mbak. Iya. Jadi guru yang ada di sini itu ada guru untuk CLC, judulnya itu juga ada, sekolah luar negerinya juga ada. Tapi yang khusus CLC ini sistemnya dia kontrak juga. Nah, bagaimana mengikuti ya? Nanti daftar di link pendaftaran yang nanti mungkin bisa disampaikan Mbak. Itu ada di saya taruh di box description aja. Biar nanti kalau misalkan ada orang yang mau tahu bisa cek di bawah. Jadi informasinya banyak sekali, mungkin ketik Google saja, klik tentang pendaftaran guru CLC pasti akan muncul itu. Ya. Di YouTube pun banyak tutorial yang sudah dibuat oleh teman-teman. Nah, hanya mungkin yang perlu saya sampaikan mungkin untuk yang bisa mengikuti itu terbatas, Mbak. Kenapa terbatas? Karena sekarang menjadi atau ikut andil dalam mendidik guru anak-anak Indonesia di CLC ini, kalau yang berstatus PNS sudah nggak bisa. Yang berstatus PNS mohon maaf tidak bisa mengikuti. Tidak bisa karena harus non PNS. Jadi dan yang kedua, kalau saya baca informasi yang kemarin pendaftaran itu memang diprioritaskan bagi Bapak Ibu guru kualifikasi S1 D4 sesuai dengan formasi yang ada, itu yang lulusan pendidikan profesi guru atau yang memiliki sertifikat pendidik. Oh, jadi yang fresh graduate itu sekarang nggak bisa ikut ya Pak ya, fresh graduate? Berarti yang harus punya sertifikat pendidik. Kalau setahu saya di pendaftaran itu kan ada linknya, ada Google Form-nya. Di poin sertifikat itu ada tandanya berbintang. Jadi biasanya kalau tandanya berbintang itu wajib. Jadi nanti, tapi kalau mungkin pendaftarnya mungkin bisa, tetapi nanti kelulusan administrasi mungkin tidak lulus mungkin begitu. Tapi secara besar mayoritas
mayoritas yang saya tahu memang semuanya memiliki sertifikat pendidik Jadi, gitu, untuk sekarang ini. Gitu. ada nggak sih Pak cerita-cerita gitu ketika Bapak ngajar yang apa namanya sekiranya bisa menginspirasi di sana? Gitu. Saya pribadi itu ya semacam ini, waktu kegiatan PJJ ini kan ya tidak mudah Mbak kita belajar dengan anak-anak. Jadi bisa dikatakan kita itu ya curi-curi waktu juga, ngelobi atasan yang di ladang, Pak kita mau memberikan bimbingan belajar mungkin di rumah secara bergiliran, karena kan tidak semuanya orang tua itu pandai tentang IT, tentang apalagi yang anak-anak usia dini kan ya kita kalau mengandalkan orang tua saja, misalnya katakanlah yang kelas 1, kelas 2 yang belum pandai membaca menulis, kita mau kegiatan pembelajaran ya dari jauh kan juga susah, mau kita kasih modul, kasih lembar kerja aja ya kita kan susah, malah harus memahamkan orang tua, kita datang ke rumah-rumah, kita lewat belakang kebun sampai ke rumahnya, yang penting jangan limpas jalan raya aja, karena kalau limpas jalan raya kan tentunya kita akan ditanya, ketemu petugas keamanan di situ. Perbatasan ya, gitu. Cikgu mau kemana? Ini kan masa PKP, cikgu nggak boleh sih, itu yang menangani memberikan pelayanan pendidikan itu lintas TKP. TKP itu berarti CLC, misalnya CLC itu punya TKP, punya cabangan lagi, Bu. Misalnya CLC SMP, anak-anak SMP di CLC si A misalnya, katakanlah CLC saya, SMP, CLC Lumadan, kan harus rolling ke TKP. Jadi kalau TKP itu lintasnya hampir itu antar kecamatan, Pak. Bayangkan aja kita harus kecamatan sebelah itu harus lintas jalan raya kan tentunya nggak bisa lah. Bagaimana caranya lah? Ya, tadi kita harus pandai-pandai lah mencari jalan. Mutar lagi lewat bukit-bukit, lewat jalan-jalan yang banyak jalan yang juga tidak baik. Artinya jalan-jalan berlumpur, lewat ladang-ladang begitu ya. Ya itu tantangan kita. Dan yang paling kita banggakan itu atau syukuri itu kita bisa menjadi bagian untuk bisa memberikan pendidikan dan membantu anak-anak kita yang anak-anak itu dari CLC itu bisa melanjutkan pendidikan jauh lebih tinggi, bahkan sampai bisa anak-anak mendampingi memberi motivasi. Seringkali anak-anak curhat dengan bapak ibu gurunya di CLC, bagaimana Pak saya sekolah di SMA ini, kuliah ini sampai mereka lulus kan ya sangat menggembirakan. Kita tidak memikirkan bahkan kita ya mohon maaf kita semua ya betul-betul sebagai orang tua ya ibaratnya sebagai orang tua yang kedua, karena dari mulai lah itu administrasi yang seringkali mohon maaf bapak ibu pekerja kita di sini mungkin ya sedikit lalai atau abe untuk kelengkapan dokumennya, harus kita uruskan dokumen akte lahir atau sijil atau surat bukti pencatatan kelahirannya, itu kan ya bapak ibu guru semua itu yang artinya ikut membantu lah pelajaran sehingga anak-anak bisa melanjutkan ke sana. Itu hal-hal yang sangat menggembirakan bagi kita guru-guru yang ada di CLC, itu andil untuk bisa membantu mereka itu ya sangat bersyukur, karena kami yakin ya, kita semua kan ya namanya guru pengennya begitulah, sebagai berkah kita semua menjadi amal jariah kita begitu. Iya Pak. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih buat guru-guru mungkin supaya termotivasi untuk mengikuti kegiatan seperti Bapak itu ikut CLC? Oh ya, jadi mari Bapak Ibu yang istilahnya ingin berpartisipasi, ingin memberikan ilmunya, berbagi pengalamannya, andil dalam pendidikan untuk anak-anak kita warga negara Indonesia yang ada di CLC ini, khususnya di Malaysia. Silahkan program ini kita bisa saling memberikan informasi, misalnya kalau mendaftar nanti kapan, di mana, itu seringkali juga kita, karena kita banyak sekali Pak guru-guru yang di sini dari seluruh wilayah NKRI ada, dari Aceh, dari Papua saya lihat angkatan yang kemarin pun juga ada, sehingga ini lengkap sekali. Jadi semuanya Pak Ibu guru berkesempatan untuk bisa mendapatkan informasi yang banyak dan juga ya mencari pengalaman bagaimana toh di sana itu anak-anak di sana itu pendidikannya seperti apa ya. Silakan ya, berpartisipasi di sini dan insya Allah keberkahan akan juga mengiringi niatan dan juga niat tulus Bapak Ibu semuanya untuk mengabdi di sini. Hanya memang di sini sifatnya kontrak. Jadi yang namanya kontrak itu ada batas waktunya. Semacam kami ini katakanlah periode pertama itu kontraknya itu maksimal 5 tahun. Gimana kontraknya? Yang pertama, perekrutan pertama dikontrak 2 tahun. Selebihnya bisa diperpanjang. Setiap tahunnya ada kegiatan uji kinerja atau evaluasi untuk apakah kita itu layak untuk diperpanjang atau tidak. Setelah itu baru aturannya harus pulang dulu 1 tahun, baru nanti ikut dari awal lagi. Begitu seterusnya. Itulah kegiatannya. Oke Pak. Kayaknya cukup ya Pak ya, penjelasan Bapak sangat menginspirasi juga bagaimana Bapak
mengajar di sana, kadang juga kalau misalnya ada murid yang PAUD, mengajar PAUD juga, padahal Bapak skill-nya itu apa, di ijazah guru PPKN seperti saya, tapi karena di sana berbagai macam siswa, jadinya ya mau nggak mau tetap mengajar juga ya Pak ya? Ya, jadi betul sekali Mbak. Jadi saya berpesan juga buat Bapak Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru yang akan ke sini, baik yang sudah lulus dan mungkin adik-adik mahasiswa pendidikan yang nanti akan ke sini, ya harus siap dari segi kemampuan mental dan keterampilan kecakapan hidup itu perlu. Jadi tidak hanya pandai guru itu mengajar subjeknya, tapi bisa memperlakukan anak bagaimana cara kita hubungan sosial itu juga penting. Sosial dengan masyarakat kita sendiri warga negara maupun kita menjalin hubungan dengan masyarakat dan kecakapan yang lain. Kita harus terampil kehidupan. Kalau kebutuhan kehidupan misalnya kita harus mandiri. Apapun itu kebutuhan makan, ya keseharian kita itu harus kita cakap. Yang tidak biasa masak ya harus belajar bagaimana kita masak, baik itu perempuan laki-laki harus semuanya bisa. Dan tentunya dalam proses pembelajaran kita tidak akan pernah tahu kita nanti akan ditempatkan di mana misalnya situasinya seperti apa, dari awal tidak tahu ya kita harus sudah siap. Berarti gambarannya kita di sana itu mengajar dari mulai misalnya dikatakan usia pendidikan anak usia dini sampai jenjang SMP bahkan paket C itu ada semua. Nah kita harus belajar menyiapkan buku-bukunya, bagaimana pembelajarannya, sehingga saya pun juga awalnya di sini ya melihat membaca lagi nih, mengajar matematika dasar bagaimana, kita belajar bahasa bagaimana, kita belajar tentang IPA dan sebagainya, ya kita semua belajar. Makanya kita ya senang sekali, seperti halnya hal yang sekarang baru booming di Indonesia, guru belajar lah. Kita pun juga dari awal sudah siap untuk menjadi dan mau dan mampu menjadi guru pembelajar. Kita tidak akan pernah juga malu belajar sama siapapun, termasuk bahkan kita belajar dengan adik-adik kita yang ada di Indonesia. Mungkin seperti saya punya adik ipar mungkin dengan basic pendidikan yang lain, saya tidak malu-malu segan bertanya, Dik, ini bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak demikian, karena anak-anak ternyata basic dasarnya misalnya itu belum dapat. Bagaimana cara yang lebih mudah nanti ditampilkan, bagaimana caranya dia mengajar. Buat begini saja Mas, melihat belajar dengan guru-guru yang ada di sana. Kebetulan kemarin juga bisa bersilaturahmi berkenalan dengan Bu Tami, kan saya lihat ini kok menarik juga bikin begini. Wah, guru PKI juga ternyata saya lihat bikin apa Bu? Bikin infografis. Iya. Wah, infografis itu macam mana atau seperti apa? Saya lihatlah. Oh, bukan poster ya, tapi infografis demikian lah. Terus saya praktekkan juga ke anak-anak. Ternyata anak-anak saya kaget juga. Anak-anak SMP ternyata saya berikan tutorial pembuatan infografis, saya berikan naskah temanya demikian yang ditulis ini harus identitas, temanya ini, kelengkapannya, strukturnya apa. Anak-anak ternyata dikasih begini. Artinya kita itu ya merupakan guru itu fasilitator. Ya, kita bukan orang semuanya, bukan orang yang mesti pintar dibanding anak-anak, tidak. Hanya kebetulan lah kita itu lahir duluan, bisa mengerti, tahu lebih dahulu sehingga kita bisa menyampaikan anak-anak. Dan itu motivasi yang sering saya sampaikan ke anak-anak kita. Kalian adalah orang-orang pintar semua. Pak Guru di sini itu tidak mesti pintar dibanding kalian, tetapi kebetulan karena Pak Guru lahir mengerti lebih dahulu sehingga Pak Guru bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Dan yakinlah kepada anak-anak bahwa orang yang berhasil itu satu kuncinya, apa itu? Hanya bersungguh-sungguh dalam kehidupannya. Apapun itu kehidupannya, ya belajarnya, ya taat beribadahnya, ya taat kepada orang tua, yang melakukan hal kebaikan kepada semuanya, itulah yang membuat kita semua. Sehingga itulah yang perlu kita siapkan, baik teman-teman semua atau siapapun yang ingin berpartisipasi di sini, nah, kita perlu menyiapkan semuanya dari segi kemauan untuk kita berjuang itu yang paling penting. Jangan sampai kita hanya di poin yang pertama, tetapi niatnya kita meningkatkan kualitas karir kita, kehidupan kita, finansial kita, oke. Tapi yang paling utama harus memberikan kebaikan untuk sesama lewat jalur pendidikan. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sharekan, kita informasikan, mudah-mudahan ya sedikit banyak bermanfaat untuk kita semua lah. Gitu. Amin ya robbal alamin. Nah, sekian teman-teman tadi kisah inspiratif dari Pak Bastian tentang bagaimana beliau mengajar di Malaysia, mengajar anak-anak dari pekerja migran di Indonesia. Nah, seperti itu. Bagaimana kalian kalau misalkan nanti ingin ikut juga dalam program itu juga bisa, nanti saya akan tuliskan di box description linknya nanti. Terima kasih Pak Bastian telah membantu saya ya wawancara ala-ala YouTube nih, YouTube baru. Ya. Aku masih belajar ya Pak, mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan, banyak banget. Ya. Terima kasih Pak Bastian, saya ucapkan, dan semoga teman-teman setelah melihat video ini kalian juga bisa dapat menginspirasi, mungkin juga bisa ikut seperti Pak Bastian. Terima kasih, sampai sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam buat guru-guru yang ada di Indonesia. Selalu semangat untuk mencerdaskan anak-anak kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Itu tadi sekilas wawancara kita bersama dengan Bapak Bastian Wijayanto, SPD GR. Nah, beliau mempunyai kisah inspiratif bagaimana beliau itu mengajar di Malaysia, mengajar siswa-siswa atau maaf anak-anak dari tenaga kerja migran yang berasal dari Indonesia. Bagaimana semua orang itu, semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Dan tentunya pendidikan yang diterapkan oleh Pak Bastian dan teman-temannya di CLC dengan yang ada di Indonesia itu sama kurikulumnya seperti itu. Yang membedakan hanya tempatnya saja. Dan kalau misalkan kalian mengajar dimanapun itu, di luar negeri, di dalam negeri, di pelosok, di kota, nah itu sama semua. Yang membedakan hanya tantangannya, hanya siswanya, tapi ya tugas guru adalah mendidik dan mengajarkan mereka bagaimana mereka berkembang dan bagaimana mereka membentuk jati dirinya dan juga mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kisah dari Pak Bastian ini sangat menginspirasi buat saya tentunya, dan semoga juga bisa menginspirasi buat kalian teman-teman yang sudah menonton video ini. Nah, jangan ragu kalau misalkan kalian mau ikut juga dalam program CLC ini. Semoga kalian nantinya bisa lulus. Kalau misalkan kalian, apapun yang kalian kerjakan, semoga kalian sukses semua. Dan kalau misalkan kalian mau ikut program CLC ini, nanti saya tulis di box description linknya yang sudah diberikan oleh Pak Bastian kepada saya, supaya kalian bisa mendapatkan info-info bermanfaat yang membuat kalian sukses. Apapun itu pilihannya, kalian mengajar di dalam negeri, di luar negeri, di kota maupun di pelosok itu. Seperti itu. Dan pesan dari Pak Bastian adalah jangan malu untuk belajar dari siapapun. Mau itu adik kelas kalian, kakak kelas kalian, mau itu saudara kalian atau siapapun itu, bahkan itu murid kalian sendiri, jangan pernah malu untuk belajar dengan siapapun. Dan karena kita harus selalu berproses untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, terutama saya, karena saya masih